Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Emerenciano Surasma Surung dengan NIM 204111083 Prodi Farmasi C Universitas Citra Bangsa Kupang. Kali ini saya akan membahas tentang titrasi nitrimetri. Selamat menyaksikan. Titrasi nitrimetri merupakan reaksi antara amin aromatik primer dengan natrium nitrit dalam suasana asam yang akan membentuk garam disonium. Pada review kali ini, saya akan menentukan kadar sulfamarazin dalam sampel. Bahan-bahan yang digunakan NaNO2 sebagai paniter, HCl untuk kondisi dalam suasana asam, asam sulfanilat sebagai baku primer, natrium karbonat, kalium iodida, dan pati sebagai pasta kanji. Titik akhir titrasi akan diamati menggunakan indikator luar. Indikator tidak ditambahkan ke dalam larutan yang akan dititrasi. Yang berikut adalah cara kerja. Yang pertama, pembuatan reagen terlebih dahulu. Pada pembuatan paninter, yaitu natrium nitrit. Natrium nitrit yaitu dengan konsentrasi 0,1 molar. Setelah kita buat dalam konsentrasi tersebut, kita harus menutupi labu takar dengan aluminium foil yang menghindari adanya cahaya yang dapat bereaksi dengan sampel. Karena natrium ini tidak stabil dan mudah teroksidasi. Yang kedua, pembuatan pasta kanji iodida. Kita larutkan campuran A yang terdiri dari 3 gram larutan iodida dalam 20 ml air, lalu pindahkan ke gelas ukur yang lebih besar. Lalu kita tambahkan air sampai volumenya 400 ml. Tambahkan air panas untuk mempercepat proses pembuatan pasta kanjinya. Kemudian, setelah volumenya 400 ml, kita panaskan di atas penangas air sampai mendidih. Sambil menunggu larutannya mendidih, kita campurkan larutan B yang terdiri dari 20 gram pati yang akan dicampurkan dengan 140 ml air dingin, lalu kita aduk sampai homogen. Setelah larutan A mendidih, kita campurkan larutan B ke dalam larutan A, kemudian kita aduk sampai membentuk pasta kanji iodida. Setelah pembentukan pasta kanji iodida, kita angkat dan dinginkan sebelum digunakan. Setelah dingin, kita lapiskan ke permukaan kaca dan dihomogenkan ke seluruh bagian kaca. Jadi, untuk mengetahui titik akhir titrasi, kita akan mencelupkan batang pengaduk ke dalam larutan yang dititrasi. Kemudian, kita oleskan pasta kanji iodida. Ketika mencapai titik akhir titrasi, akan membentuk warna biru yang tidak akan kembali ke tidak berwarna dalam 30 detik. Yang ketiga, pembakuan NaNO2. Setelah semua reagen siap, kita lakukan pembakuan natrium nitrit. Pertama-tama, kita menimbang 400 mg asam sulfanilat yang telah dikeringkan sebelumnya pada oven dengan suhu 120 derajat Celcius. Kita tambahkan natrium bikarbonat sebanyak 0,2 gram, kemudian tambahkan air hingga larut dan encerkan dengan 100 ml air. Setelah larut, kita tambahkan asam klorida pekat sebanyak 10 ml. Kita tambahkan melalui dinding agar tidak terjadi letupan-letupan yang berbahaya. Kemudian kita siapkan ice bag, lalu taruh Erlenmeyer yang berisi sampel yang telah dipreparasi. Kita dinginkan. Pada nitrimetri kita akan melakukan titrasi pada suhu rendah karena pembentukan garam diazo terjadi secara lambat dan pada suhu yang rendah. Pastikan Erlenmeyer terendam dalam larutan es saat dititrasi. Kita lakukan bertahap, tetes demi tetes. Untuk mengetahui titik akhir titrasinya,
Kita tutup dulu keran buletnya, kemudian kita siapkan batang pengaduk. Kita celupkan dalam larutannya, kemudian kita goreskan ke dalam pasta kanjinya. Apabila warna birunya tidak hilang selama 30 detik, maka itu disebut titik-titik. Karena pembentukan garam diazo membutuhkan waktu yang lama dan suhu yang rendah, oleh karena itu, sebelum dioleskan dalam pasta kanji iodida, dipastikan bahwa telah dibiarkan selama 1-2 menit, baru digoreskan dalam pasta kanji iodida. Titik akhir titrasi akan diperoleh pada saat goresan pertama terbentuk warna biru yang pekat dan tidak hilang selama kurang lebih 2 menit. Yang keempat, penentuan kadar sulfamerasin. Sampel sulfamerasin yang telah ditimbang sebanyak 500 mg, kita masukkan dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan air sebanyak 100 ml. Setelah itu kita tambahkan asam klorida pekat sebanyak 10 ml. Kita gojok hingga larut. Setelah larut, kita pindahkan ke penangas es, kemudian kita lakukan titrasi untuk penetapan kadar. Sama seperti pembakuan, kita gunakan buret yang ditutupi aluminium foil. Karena natrium nitrit tidak bersifat stabil, kemudian kita tambahkan paninter, kita tutup kerannya, kita diamkan selama 1-2 menit. Setelah kita diamkan, kita celupkan batang pengaduk, lalu kita goreskan ke pasta iodida. Apabila tidak terbentuk warna biru pekat selama kurang lebih 2 menit, maka kita lakukan titrasi. Ketika mendekati titik akhir titrasi, awalnya tidak terbentuk warna biru, namun setelah beberapa detik mulai terbentuk warna biru. Ini menandakan bahwa sebentar lagi akan mencapai titik akhir titrasi. Apabila titik akhir titrasi tercapai, dapat dilihat akan terbentuk langsung warna biru. Dan bila tunggu selama 2 menit warnanya tidak hilang, maka itu yang kita sebut titik akhir titrasi. Demikian hasil review video tentang titrasi nitrimetri. Terima kasih dan selamat malam.